Iya. Siapa kakek nih? Kamu sini siapa? Namanya Michael Faraday. Dia yang telah menemukan listrik. Nah, jadi ingat nih, gara-gara dia kita harus terima kasih sama dia karena dia yang menemukan listrik. Kalau nggak sampai sekarang kita masih pakai lampu minyak itu. Habis sekarang juga nggak ada apa-apa ya. Kalau misalnya nggak ada dingin juga, jadi harus kipas-kipas pakai kertas. Nggak ada lampu, nggak bisa belajar di rumah juga gelap gulita, nggak ada lampu. Jadi dari Allah turunnya ke dia ilmunya, berarti dari si Michael Faraday inilah ketemu si listrik itu. Jadi sekarang kita udah bisa merasakan nikmatnya ada listrik. Nah, di sini dia lahir di tahun 1761. Udah lahir kalian? Mama kalian tuh belum ada tuh ya? Di Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Setrika anak tahu? Setrika di dalamnya tuh ada sepeda. Itu? Iya. Nah, nih. Ini apa nih? In Acenis bilangnya apa? Panyo. Nah, panyo. Ini panyo namanya. Enggak tahu panyo, ini panyo namanya. Dulu, zaman dulu. Sekarang mungkin udah jarang mati lampu. Dulu asal mati lampu ini enggak kayaknya nih. Nih. Dia ada di sisi bawahnya apa di bawahnya? Minyak tanah. Nah, jadi gara-gara minyak tanah hidup lah nih si lampu ini. Kalau bahasa istilahnya panyo ya. Ya. Jadi kemana-mana enak bawanya karena ada gagangnya tuh. Ya, itu dulu sebelum ada listrik. Sekarang udah ada listrik pakainya lampu. Lampu sekarang kan juga udah macam-macam ya lampunya. Ini lampu di jangan salvo ke yang lain ya, Afdal. Contoh lain sebelum fungsinya untuk apa? Taruh air. Ya, jadi dulu sebelum ada listrik simpan airnya tuh di situ. Kalau orang Jawa bilangnya gendi. Gendi boleh, kunci boleh, apa lagi tadi? Teko juga boleh. Ya, sekarang udah ada listrik, disimpan airnya di mana? Biasanya kita minum air kan udah ambil lagi dari dispenser. Dispenser juga sekarang udah canggih-canggih dah. Dulu kan sebelum ada ini dulu ya, jadi dispensernya harus diangkat, taruh di atas ini, ya kan? Sekarang udah lebih modern lagi, biar jangan capek-capek, masukin sini tutup, tinggal ambil airnya. Jadi sekarang juga dispensernya ada air panas, ada air dingin. Jadi nggak perlu lagi manasin air, nggak perlu lagi, ya. Jadi nggak perlu. Sekarang karena udah adanya listrik, apa lagi? Nah nih, kalau perubahannya dari listrik ke panas. Kalau tadi kan ke cahaya karena lampu ya. Ini ada dingin nggak bu? Dingin nggak ada. Lanjut. Ini apa? Dulu orang-orang sebelum ada listrik baca berita tuh dari koran. Semuanya dari koran ataupun dari omongan mulut-mulut nongkrong ngopi-ngopi gitu kan. Oke, apa yang berita hari ini ya? Ingat nggak cerita tentang program Leslie? Ya, jadi sudah ada listrik, jadinya orang nonton berita di TV. Kita kalau mau hidupin lampu tekan itu kan, makinnya itu juga. Ya, itu komponen listrik. Yang kedua apa? Yang kedua baterai. Baterai fungsinya untuk disimpan listriknya kebetulan di baterainya. Baterai macam-macam ya. Kalau di senter atau di tempat apa pakai baterai ini. Tapi kan kalau untuk mobil kan nggak mungkin pakai baterai ini kan. Ini baterai apa? Jadi baterai kan banyak macamnya. Kalau nggak mungkin kan di mobil kita pakai baterai itu. Nah ini baterai untuk mobil itu namanya Akia. Kalau ini baterai apa? Ini kan nggak mungkin baterai habis ini. Kalau kita HP kan nggak mungkin. Jadi dia baterai itu banyak macamnya.
ini juga nih. Itu seri. Itu rangkaian listrik seri namanya. Berarti skor ya itu. Hah? Bukan skor, beda sama skor bola, jangan ingat ke sana. Ini seri lain. Ya, nih, ingat ya gambarnya. Kalau seri berarti dia secara berurutan atau berderet. Coba lihat bedanya dengan rangkaian listrik paralel. Bukan. Ini kalau paralel gitu. Udah tahu bedanya ya? Nah, bedanya. Kalau paralel dia sejajar, kalau tadi kan berderet kan. Kalau ini sejajar, atas bawah. Kalau tadi kan ke kiri, ini atas bawah. Ini 1, 2, 3. Tahu bedanya seri sama paralel? Tahu? Jika S1 dan S2 dihidupkan, salah satu hidup, S3-nya dimatikan. Nih. Lampu mana yang menyala? Iya, betul kayak Pak Isi bilang. L1, L2, L3. Ini ya, Pak. Ini kan mati nih. Ini mati juga. Tapi kan ini paralel, ini nggak bakal mati ya. S1 hidup, S3 hidup, ini mati. Yang mana yang menyala? 2, 3, 4, 5. Iya, betul dia. L1, L4, dan L5. Ini kan siapa yang mati? Berarti ini nggak hidup lagi. Yang hidup cuma ini. Sampai sini, ada yang ditanyain? Jangan tanya kapan istirahat atau kapan pulang. Ada yang ditanyain? Di depan jangan lupa buat nama kelompoknya sama kelompok berapa? Apa 1, 2, 3, 4, 5 sama nama kelompoknya di depan. Udah? Paham? Lanjut di belakangnya. Nanti di sini kan ada kotak-kotaknya double ya. Nah, nanti di sini ibu bakal kasih kartu. Khalil. Khusus yang di botol. Oke, kasih udah ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Terima kasih Bu Ella sudah memberikan izin kepada saya kemarin pas hari Senin melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, dan sebelumnya juga kita sudah melakukan kegiatan observasi pada pagi hari, yaitu tentang menanyakan
tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Ella lakukan di kelas, kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai, serta strategi apa yang Ibu siapkan untuk kegiatan pembelajaran hari. Baik Bu Ella, gimana nih perasaannya setelah diobservasi? Lega alhamdulillah ya. Jadi walaupun nanti ada kurang-kurangnya kan saya bisa nanya ke ibu juga kira-kira gimana solusinya, kan ibu juga bisa lihat di dalam kelas tuh suasananya seperti apa gitu Bu. Alhamdulillah ya. Sekarang menurut Bu Ella nih, kemarin pada saat kegiatan pembelajaran hal menarik apa yang paling Ibu sukai atau paling Ibu maksudnya senang lah dengan kegiatan kemarin? Saya senangnya di bagian waktu anak-anak mengerjakan LKPD. Jadi memang di situ saya saya susun supaya kegiatan LKPD-nya tuh terlihat menyenangkan sama anak-anak. Jadi saya selipkan permainan, kan anak-anak saya lihat di kelas itu dia sering kali main botol yang berdiriin itu. Itu. Jadi kemarin waktu saya buat LKPD, kayaknya nih sebelum ngerjain LKPD harus ada tantangannya dulu nih biar anak-anak tuh lebih menyenangkan gitu kan. Jadi waktu mereka sebelum mengerjakan LKPD, untuk mereka dapat kartu bermain yang untuk LKPD-nya itu, jadi mereka harus bisa mendirikan dulu botol itu berkelompok. Jadi nanti baru bisa dapat kartunya, baru bisa diselesaikan LKPD-nya. Jadi di bagian itu yang saya senang dan anak-anak juga senang kan jadinya, jadi bisa sambil bermain sambil belajar. Dan di akhir juga saya senang sama respon mereka yang mereka bilang, Bu yuklah kita main lagi. Padahal sebenarnya mereka tuh kan nggak main tuh, padahal mereka orang tuh emang lagi nyusun nih mana nih alat yang dulu sebelum adanya listrik, mana alat yang sesudah adanya listrik, kayak gitu kan. Padahal cuma nyusun-nyusun itu aja kan itu udah belajar namanya. Orang tuh juga udah nulis perubahan energinya tuh seperti apa, manfaat alatnya tuh apa gitu. Tapi dari cara orang tuh ngomong kayak gitu, kita tuh jadinya senang. Oh, misalnya walaupun capek kita nyiapin LKPD-nya tuh kan Bu, tapi senang gitu kayak respon orang tuh, maksudnya bilangnya Bu yuklah kita main lagi. Padahal sebenarnya bukan main kan, itu namanya belajar gitu. Luar biasa ya Bu Ella ya. Juga kemarin juga saya lihat memang antusias sekali saat anak-anak itu diselipkan game permainan, dimana walaupun yang lemparnya itu cuma satu orang, nggak semua dapat giliran. Jadi lemparnya itu satu orang, siapa yang duluan berdiri botolnya itu yang boleh mengambil kartu untuk menyelesaikan LKPD. Jadi gamenya ini menarik sehingga anak-anak tuh lebih fokus untuk dalam pembelajaran. Jadi suasana yang pas saat bermain tuh udah tegang, jadi tenang, semua tuh konsentrasi, dan di situ juga terciptanya kerjasama ya antar sesama anggotanya dengan memberikan semangat yang luar biasa. Baik Bu Ella, terima kasih. Kemudian menurut Bu Ella nih, apakah ada nggak hal-hal yang memang pada saat Ibu mengajar kemarin tuh misalnya ada sedikit kendala, kenapa ya siswa saya jadi begini, atau mungkin ada hal yang lain gitu pada dari kegiatan baik itu dari pembukaan sampai kegiatan penutup? Waktu pembukaan mungkin waktu awal kan saya lupa tuh di PowerPoint-nya saya menyelipkan tentang tujuan pembelajarannya. Jadi saya nggak bilang sama anak-anak kalau hari ini kita belajarnya tentang ini. Saya cuma bilang kalau hari ini kita belajar, kita udah masuk tema 3, belajar tentang IPA, tentang listrik, dah tuh aja. Terus setelahnya kan langsung masuk ke awalnya tuh benda-benda yang sebelum ada listrik itu apa aja, langsung ke situ. Jadi harusnya dari awal saya bilang dulu ke anak-anak, jadi anak-anak nggak bingung. Jadi pas saya langsung masuk ke situ kan orang tuh kan masih agak kayak loading gitu, waktu dengar penjelasan kayak masih belum aktif kan Bu, jadi masih yang kayak iya gitu, kayak Ibu ini ngomong apa ya, mungkin kayak gitu mikirnya kan. Jadi waktu udah kita jelasin berkali-kali, jadinya nanti anak-anak udah aktif lagi gitu. Pas awal tuh aja sih Bu. Berarti di kegiatan awal ya. Berarti seharusnya memberitahukan dulu tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Adalah basa-basinya kan awal dulu sama anak-anak. Lupa di bagian situ. Terus ada nggak misalnya di dalam kelas kemarin tuh anak-anak mungkin ada yang fokus atau ada yang sebelum kegiatan atau sesudah kegiatan yang memang nggak mematuhi aturan atau kendala lain gitu? Atau mungkin bukan hanya kemarin, boleh mungkin ada pernah nggak maksudnya Bu Ella merasakan
ini aku kewalahan atau dilema dalam diri nih, gimana nih caranya supaya si anak nih di kelas tuh bisa lebih aktif gitu. Kalau misalnya bisa lebih aktif, kelas tuh udah aktif kali sebenarnya. Cuman kurangnya memang orangnya gimana ya, nggak bisa duduk. Jadi kayak kalau kita ngajarin misalnya nggak ngajarinnya tuh fokus misalnya di papan tulis aja, orang tuh dengerin itu nggak bisa lama, nggak bakal bisa lama orang tuh duduk tuh nggak bisa. Makanya kalau misalnya mau masuk materi itu saya berusaha untuk mikir kayak nih kira-kira kita selipin game apa ya, atau kita waktu misalnya walaupun orang tuh ngerjain LKPD tapi seenggaknya ada cara baru yang menurut orang tuh baru gitu, jadi nggak membosankan lah gitu. Karena orang ini memang nggak, itulah susahnya Bu, nggak bisa duduk. Makanya saya asal setiap masuk tuh pikir lagi, nih hari ini buat game apa ya, kayak gitu. Adalah sikit-sikit walaupun cuma kayak iniin botol tuh aja, padahal tuh kan emang orang dimain sendiri kan di kelas, nah kayak gitu. Itu sih orang ini nggak bisa duduk. Luar biasa ya Bu Ella, memang kreatif sekali, punya ide juga kan sambil scroll TikTok kan Bu, jadi nampak nanti oh ini ada ice baking ini kira-kira misalnya kayak gitu. Berarti memang luar biasa ya Bu Ella, bisa maksudnya bisa memanfaatkan teknologi itu bukan cuma untuk sosial media sendiri aja, tapi bisa digunakan juga untuk pembelajaran anak, untuk metode permainan. Pokoknya segala cara upaya pasti dilakukan untuk terpaksa karena keadaan mungkin kan Bu, karena kan kebanding kali gitu sama kelas sebelah yang anaknya soleha duduk rapi gitu, sedangkan anak kelas saya tuh kayak Bu hari ini belajar apa, udah dia diam, ada barang 5 menit paling cuman, tapi selebihnya ada yang jalan lah, yang lempar kertas lah, pokoknya ada aja kayak gitu. Jadi menurut Bu Ella nih solusi supaya si anak nih nggak bosan, selain dari membuat atau menyelipkan game permainan dalam pembelajaran, menurut Ella nih mungkin ini saya mau lakukan tapi belum saya lakukan tuh, ada nggak menurut Ella selain itu dari game permainan? Itulah yang saya terpikir, cuman itulah nyelipin game kecil-kecil lah di apa, sama kalau misalnya memang ada materi yang memang kira-kira misalnya kayak tentang kemarin tentang listrik, sebenarnya kita kan bisa aja bilang sama anak-anak ya sebelumnya kan pakai setrika arang, habis itu sekarang udah ada listrik pakainya setrika listrik. Sebenarnya kan bisa aja kita ngomong secara lisan dan mereka juga udah kebayang listrik arang tuh seperti apa, listrik apa arang apa namanya itu, setrika arang tuh seperti apa, setrika listrik seperti apa. Cuman saya pikir kayaknya lebih enak kita menjelaskan kalau kita pakai PowerPoint, ada gambarnya, jadi mereka bisa lebih jelas. Oh kayak gitu ya Bu, setrika arang, oh gitu ya setrika listrik, walaupun emang orang tuh udah tahu. Jadi saya kita lebih enak gitu menerangkannya. Kira bisa kayak tentang kemarin tentang listrik, sebenarnya kita kan bisa aja bilang sama anak-anak ya sebelumnya kan pakai setrika arang, habis itu sekarang udah ada listrik pakainya setrika listrik. Sebenarnya kan bisa aja kita ngomong secara lisan dan mereka juga udah kebayang listrik arang tuh seperti apa, listrik apa arang apa namanya itu, setrika arang tuh seperti apa, setrika listrik seperti apa. Cuman saya pikir kayaknya lebih enak kita menjelaskan kalau kita pakai PowerPoint, ada gambarnya, jadi mereka bisa lebih jelas. Oh kayak gitu ya Bu, setrika arang, oh gitu ya setrika listrik, walaupun emang orang tuh udah tahu. Jadi saya kita lebih enak gitu menerangkannya pakai PowerPoint. Sama itulah, itu yang ada yang terpikir sama saya tuh caranya pembelajarannya tuh bisa lebih hidup sama mereka, mereka bisa lebih lihat kenyataannya tuh gimana, sama itu selipin game. Sama paling sesekali kalau misalnya ada video di YouTube yang memang nyambung sama materinya, saya selipin gitu. Luar biasa ya Bu Ella, memang kreatif sekali nih guru kelas juga. Berarti gini ya Bu Ella, berarti selain game juga Bu Ella juga memanfaatkan atau memberikan pelajaran menggunakan PowerPoint. Dengan di dalam PowerPoint tersebut Ibu menyelipkan media-media pembelajaran yang memang sesuai dengan materi ajar pada hari itu. Contohnya seperti kemarin ada gambar sebelum ada yang listrik, barang-barang elektroniknya sama barang-barang yang sudah ada listrik. Kemudian juga manfaat dari perubahan itu dan arus ya yang kemarin ya, arus maksudnya dari kalau setrika arus perubahan energi listriknya, energi apa gitu ya. Itu luar biasa Bu. Saya juga melihatnya kemarin memang antusias sekali anak-anak itu bertanya tentang atau menyebutkan barang-barang dulu sama barang-barang sekarang serta manfaatnya. Dan juga pada pelaksanaan
kerja kelompok, memang kerjasamanya itu luar biasa, memang semuanya bekerja. Mungkin di situ ada terlihatnya itulah profil pelajar Pancasilanya di situ, di mana anak-anak itu saling gotong royong ya Bu ya, dan kerja gotong royong, ada kerjasama, kreatif juga, kemudian mungkin lebih bertanggung jawab dengan tugasnya ya Bu Ella ya, yang luar biasa. Mungkin menurut Bu Ella nih, apa sih keinginan atau harapan Bu Ella nih ke depannya supaya siswa-siswa Bu Ella tuh menjadi siswa yang luar biasa, yang aktif, yang memang kalau kita guru kan tujuan pembelajarannya supaya tujuan dari pembelajaran yang kita berikan itu tercapai. Apa nih harapan gitulah kira-kira. Harapan sama anak-anak. Harapan ibu sama anak-anak gitu ke depannya gitu. Harapannya ya maksudnya gimana ya, seenggaknya apa yang saya ajarin itu adalah ingat, yang orang misalnya yang orang tuh ingat, ada seenggaknya waktu orang tuh pulang sekolah hari ini ada hal baru yang mereka dapat dari yang saya ajarin gitu, walaupun mungkin nggak semuanya, misalnya tentang belajar pecahan, tentang penjumlahan sama pengurangan, ingat penjumlahannya aja udah boleh, misalnya kayak gitulah, karena kan kita nggak bisa paksa semua anak untuk bisa semua mata pelajaran. Ada anak memang dia bisanya memang di olahraga, kebetulan kelas saya memang kalau tentang bola tuh memang udah suka kali, kayak gitu kan, apalagi yang laki-lakinya itu sih. Habis itu harapannya juga biar gimana ya Bu, pengennya orang tuh bisa lebih lama gitu duduknya, jangan ya nggak tahu Bu, pokoknya ada aja yang dikerjain di kelas tuh, pokoknya nggak tahu, ini batuk juga ada berapa minggu nggak sembuh-sembuh karena suara. Nah itu lah Bu ceritanya. Berarti memang Ibu sebetulnya memang udah kreatif sekali, memang udah kreatif sih. Memang anak-anak tuh kayaknya kalau Bu Ella tuh udah izin aja 3 hari tuh udah, kalau udah masuk guru lain pasti udah bosan. Karena Bu Ella ini punya berbagai macam game menarik, padahal gamenya itu biasa tapi bisa Ibu buat semenarik mungkin sehingga menarik perhatian siswanya itu bisa fokus dengan permainannya. Dan di game Ibu yang saya lihat memang anak-anaknya tuh gamenya untuk dalam pembelajaran, bukan cuma sekedar bermain aja, tapi ada tujuan dari kegiatan game itu ada. Kadang saya ulang-ulang juga Bu, karena kan kita nggak mungkin juga mikir tiap hari harus beda dalam seminggu tuh 7 hari beda-beda kan, nggak. Kadang-kadang kita ulang kan modifikasi sedikit kayak gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan kita lihat dari hasil LKPD kemarin tuh gimana Bu hasil kerja kelompoknya? Alhamdulillah LKPD semua benar kemarin. Ya, berarti tujuan dari kegiatan pembelajarannya alhamdulillah tercapai ya Bu ya, alhamdulillah ya. Terus mungkin sedikit ya saya tambahkan, kemudian saya kemarin observasi kemarin cuman kita tidak ada melakukan kegiatan refleksi, ya kan? Kira-kira kenapa nih kemarin lupa nih mengerjakan kegiatan refleksi? Itulah karena udah kasihkan nengok anak-anak ngerjain LKPD, habis itu juga udah bel kan. Jadi terakhir udahlah sekian tuh hari ini, assalamualaikum terus. Jadi nggak teringat untuk seenggaknya kan orang narik kesimpulan kan sama anak-anak, narik kesimpulan, nanya gimana pembelajaran hari ini, apa yang mereka dapat. Atau gue nggak teringat lagi kemarin. Bisa dilanjutkan nanti lah tuh, berarti itu kegiatan tindak lanjutnya ke depan mungkin bisa semua ya, dari FPP-nya mulai dari kegiatan awal, inti, akhir bisa diselesaikan semuanya. Yang terpenting sebenarnya sih yang paling penting juga itu melakukan kegiatan refleksi sehingga kita tahu anak itu tercapai atau enggaknya, atau memang senang atau tidaknya. Baik, terima kasih Bu Ella untuk berbagi pengalamannya. Insya Allah saya juga akan berusaha menyelipkan model-model permainan, walaupun itu permainan biasa tapi sangat menyenangkan bagi anak memang kalau kita dikerjakannya bersama teman-teman mereka, ya kan? Terima kasih Bu Ella untuk ilmunya. Insya Allah mungkin kedepannya sering kita juga akan melakukan komunikasi, kolaborasi bersama dengan tujuan untuk kemajuan anak-anak kita ke depannya.